Ibu menyentuh benda itu yang terasa seperti rambut, tetapi kasar. Lalu saat ibu buka mata, di atasnya terlihat sosok nenek-nenek berambut putih terurai berantakan. Bibirnya merah darah, dan wajahnya seperti pakai pupur jagung, bedak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 603. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, murah rezekinya. Amin. Dan jangan lari dari masalah. Itu adalah pesan yang bisa kami sampaikan ya. Sejago-jagonya. Aduh. Seberat apapun masalah yang kalian hadapi, hadapilah. Oh, tadi gue juga belum cerita, ntar deh. Itu berat banget. Kalau ada yang berat banget. Orangnya Segitiga biru. Terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton, yang sudah subscribe, respect. Kemarin tuh aku main ke Jaya Pub, ternyata ada band ya. Bandnya Jaya Pub, vokalisnya namanya Mas Erik. Ternyata dia teman Kliwon garis keras. Lagi turun, lagi break, gue lagi nyari tempat duduk, kaget. Wah, gue juga kaget kan. itu sering terjadi tuh. Aku baru nonton episode ambulan katanya. Wah, kaget. Ternyata kaget loh kejadian sama gue ya. Wah, gitu bener Pak. Karena bener-bener gak expect gitu. Gue merinding katanya. Gue baru nonton lo yang episode ini mas katanya. Kemarin di Bandung juga ketemu ada, aku lupa namanya, Mas Rama ya kalau nggak salah, lupa namanya. Lagi ngantri beli kue cilaki. Apa tuh? Ada oleh-oleh baru Bandung sekarang, Jos. Cilaki. Gimana? Apa ini? Cilaki. Kan silaki. Cilaki. Katro. Makasih mas gitu. Terus aku bilang, ada saran gak untuk PMK? Tapi saran untuk menjadi lebih baik kami gak mampu. Sorry banget ya, gak usah request aneh-aneh lah. Oke, ini cerita teman Kliwon udah ada ya, kita sortir ya, udah beberapa cerita. Dan episode malam hari ini kita buka dengan sebuah cerita dari jalan alternatif di Puncak. Wah. Menarik. Yang mahal nih harganya nih kalau kita ngikutin tukang ojeknya nih. Banyak apos di situ. Apos Utagaul. Banyak apos. Ayo alternatif A. Assalamualaikum Kak Danu dan Kak Bimo. Semoga sehat selalu ya. Amin. Aku termasuk newbie-nya PMK nih. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang seneng banget masak ditemani suara kalian berdua. Berasa masak sambil nongkrong. Anjas. Lebay. Ini adalah ceritaku yang aku alami sekitar tahun 2017. Kejadiannya terjadi waktu aku berniat jalan ke puncak sama suami, tapi ternyata malah lewat jalan yang cukup mantap. Hari itu aku berniat main ke rumah teman di daerah Cilengsi sebelum ke puncak. By the way, aku dan suami tinggal di Jakarta Timur, jadi gak terlalu jauh buat aku yang memang suka motoran sama suami. Ternyata sampai di Cilengsi, temanku sedang tidak ada di rumahnya. Kebetulan malam itu malam Sabtu. Besoknya suamiku libur. Jadi aku pikir daripada pulang lagi ke rumah, lebih baik dilanjutkan buat main ke puncak. Aku dan suami sering ke puncak, tapi belum pernah lewat jalan alternatif Jonggol. Suami pun hanya mengandalkan Maps. Kalau dilihat dari Maps, durasi perjalanan tuh sekitar 2 jam. Dan waktu itu juga baru sekitar jam 5 sore. Kami berdua jalan terus ngikutin Maps. Sampai pas azan maghrib, kami mampir dulu ke sebuah masjid. Masjid itu berada di sekitar Jonggol yang aku ingat. Ternyata setelah sholat, paket data suamiku habis. Jadi mau gak mau kami cari konter HP terdekat. Di sela-sela beli pulsa,
suami nanya ke penjaga konter, kalau ke puncak bisa kan lewat sini? Duh bang, kayaknya mending puter balik aja deh. Jangan maksain ke puncak malam-malam lewat sana. Walaupun baru jam 7 sih, kata si AA itu. Emang kenapa A? Aku yang penasaran pun ikut nimbrung. Jangan aja udah, jawabnya singkat. Sampai sekarang aku masih inget wajah abang pulsanya. Tukang pulsa itu memberikan mimik wajah seolah ingin berkata, udah jangan deh, balik aja balik. Aku sih ngerasanya gitu. Tapi suami cuma jawab dengan senyum. Selesai beli pulsa, langsung kami berdua naik ke motor dan jalan lagi ngikutin maps. Aku sempat nengok ke arah abang itu. Dia kayak ngeliatin kami berdua sampai nengok keluar konter gitu. Yang, kayaknya balik aja kali ya kita. Tadi si AA-nya bilang suruh balik aja kan. Dia kan orang sini, pasti lebih tahu daerah sini yang. Ini di maps bisa kok lewat sini. Nih lihat, cuma 1,5 jam. Lagian besok juga aku libur kerja. Kita ngapain juga di rumah, bosen, kata suamiku. Aku jawab, perasaanku gak enak yang. Suamiku gak nanggepin yang aku rasakan. Dia malah asik aja ngeliatin maps yang sengaja dipasang di phone holder motor. Sekitar 15 menit jalan dari arah konter, kami mulai masuk daerah yang cukup nyeremin. Kanan kiri tuh kebun. Walau masih ada beberapa rumah warga, tapi jaraknya cukup jauh. 15 menit pertama masuk daerah itu sebenarnya gak begitu gimana-gimana. Cuma aku ngerasa ada beberapa yang memperhatikan. Karena aku nih sedikit peka gitu ya dari kecil. Yang, yakin kita terusin nih? Tanyaku kepada suami. Suami cuma cengar-cengir aja, tapi gak ada niat putar balik dia. Jalan makin ke dalam, makin nyempit. Akhirnya kami berdua sampai di jalan yang mungkin hanya muat 1 mobil. Kondisi jalanan itu gelap dan sedikit rusak. Memang gak hancur sepenuhnya, tapi cukup membuat motor kami gak bisa ngebut. Jalanan itu gelap. Bener-bener penerangan di sana tuh cuma dari motor kami. Mungkin kami masuk ke daerah yang bener-bener gelap itu sekitar jam 7:30 atau jam 8 malam. Jalanannya benar-benar sepi. Sepanjang jalan aku cuma diem. Suami pun sama, diem aja. Padahal biasanya tuh kami ngobrol. Karena jalan lumayan rusak, motor juga gak bisa ngebut. Posisi kepalaku ngadep ke kiri. Namun karena pegel, akhirnya aku pun nengok ke kanan. Di pinggir kebun atau hutan atau apapun itu, pokoknya rumputnya tinggi banget. Aku melihat ada kakek-kakek pakai caping, bawa parang dan rumput hasil ngarit lagi berdiri diem. Aku awalnya nganggep, ya udah, cuma aku mikir lagi, masa iya orang ngarit malam-malam gini? Perasaanku mulai gak enak, laju motor pun semakin pelan. Kenapa pelan sih yang? Suamiku jawab, gak apa-apa, banyak lubang takut celaka. Hati-hati aja kita, sambil baca-baca. Suamiku yang awalnya happy-happy aja, mendadak diem, gak mau ngomong apa-apa. Sekitar 400 meter dari lokasi kakek-kakek arit tadi, lagi-lagi aku menoleh ke kanan. Dan kakek itu ada lagi. Memang gak kelihatan mukanya, tapi aku yakin itu kakek yang sama, karena posisinya sama, berdiri, diem aja. Setelah 2 kali ketemu kakek itu, akhirnya aku mulai paham bahwa ada yang gak beres dari perjalanan ini. Aku pun baca-baca sebisaku sambil berharap segera lewat dari jalan tersebut. Tapi tiba-tiba suami bilang, Yang, kenapa di maps kita gak jalan-jalan ya? Jalanannya, kilometernya gak berkurang. Aku tengok jam di tanganku, udah masuk jam 10 lewat. Masa iya 2 jam jalan di sini aja? Yang, katanya cuma 2 jam sampai puncak.
Ini kita udah 2 jam tahu cuma di sini aja. Ujarku pada suami. Bismillah aja ya yang, kita baca-baca sebisa mungkin. Kalau dibilang tersesat, jalannya tuh cuma lurus aja, gak ada belok-belok yang gimana-gimana. Setelah kami berdua mulai sadar bahwa kami jalan di situ-situ aja, mulailah terasa banyak gangguan. Kakek Arit itu muncul lagi di kanan jalan. Terus gak lama ada suara ketawa yang pelan banget, tapi kedengeran jelas. Yang aku tahu kalau suaranya jauh, artinya deket. Begitu juga sebaliknya. Gak lama, di kiri jalan aku lihat ada sepasang mata. Kayak seolah dari jongkok mau berdiri dan jalan gitu. Beberapa kali juga aku lihat ada seliweran perempuan. Kami berdua cuma diem, sama-sama diem. Gak ada obrolan apapun selain doa yang keluar dari mulut kami. Dan alhamdulillahnya, gak lama dari suasana mencekam itu, kita ketemu jalan besar. Sekitar pukul 12 malam. Dari awal masuk jalan sepi jam 7 atau jam 8, yang sebenarnya jarak tempuhnya tuh paling lama sejam lah. Kami berdua sampai 4 jam kejebak di sana. Dan suami baru bilang, waktu pertama motor melambat, ia merasa stang motornya tuh keras, kayak gak bisa dibelokin. Dan beban di belakang motor tuh bener-bener terasa berat banget. Tapi sampai sekarang suami tuh gak mau cerita apa yang dia lihat di sana. Oke, itu dia ceritaku. Semoga PMK semakin jaya. Amin. Amin. Alternatif yang kemana ya ini ya? Tapi memang alternatif yang di puncak tuh Jonggol. Iya, maksudnya area mananya? Area mananya. Cuman ada kontrapulsa. Oh wow. Ada counter attack, saya takut. Lebih takut tuh saya tuh. Biasanya ada Yance Sayuri di situ. Iya. Pokoknya di daerah itu ada counter attack, Mas. Wow, jelas takut saya. Gak siap pertahanan biasanya. Ada Yance Sayuri biasanya di situ. Kan pelari-pelari cepat lah ditaruh di sana. Kan agak serem ya lagi berhenti di Jonggol tiba-tiba ada Yance Sayuri memimpin serangan balik itu. Betul. Serem. Sama Melki Peke lah minimal. Bagus kontrol itu. Lari aja. Nama counter attack, Pak. Melki Peke. Kan susah kalau counter attack Bayaki Baisan gitu, susah tuh. Bayaki Kaizan. Bayaki Kaizan. Iya. Melki Peke kan tuh nama-nama orang Sragen ya, Melki Peke. Bukan, jelas bukan lah. Bukan. Orang dari marganya aja itu, Mongolia kok. Genghis Khan dong. Melki, respect nih. Talenta-talenta. Kalau Mas Melki nonton boleh komen ya. Bung Melki dong, Bung Melki Peke. Betul. Kali ya, iya ada cerita horor ketika membela. Mana aja ya selain Persija, mana ya Melki Peke itu sempat ke PSBS Biak. Nggak tahu gue. Mana Gak inget. Iya loh, talenta kita tuh sebagai penikmat bola pada waktu itu tuh melihat bagaimana kecepatan dan penetrasi saudara-saudara pemain bola dari timur ya. Edan itu mengerikan sekali, bro. Hampir tidak ada yang pernah menang ketika bersandang ke Papua. Pada waktu itu ya sempat jadi ada era momok gitu. Susah tuh, udah gitu kan di sana nggak ditayang, kadang-kadang tayang tapi di sini masih jam 2. Iya. Benar-benar. Atau bahkan sering juga nggak tayang ya. Nggak tayang. Iya kan? Karena dulu permasalahan apa? Logistik. Iya, logistik. Ya. Relay nggak dapet. Ya, tapi balik lagi ke cerita tadi, jalur alternatif puncak tuh kalau buat teman-teman yang pernah gitu ya, kalau siang sih malah justru bagus. Enak, bener. Lihatnya. Iya, bagus pemandangan. Cuman jalannya emang geradak. Tapi gue sempat menemukan itu sama siapa ya? Gue balik. Sama Angel waktu itu. Pulang lewat jalur alternatif, ada momen mobilnya tuh sendiri gua. Nah, kan banyak villa-villa juga ya di situ. Wih, villa-villa kosong itu tuh memang provokatif ya, Pak. Iya, Villa kosong bener. tuh provokatif loh, guys. Asli. Itu di daerah apa? Taman Bunga kesana tuh. Iya. Kan suka banyak villa
kosong berjejer gitu loh. Karena kan dia modelnya bukan yang satu jauh dari mana-mana gitu kan, agak berjejer gitu kan. Nah itu kalau lo lewatin lagi naik motor gitu ya, ini banget ya. Iya. Kayak nyerang ngapain gitu. lu? Iya kayak dipelototin rasanya. Ngapain lu? Ayo, diplototin rumah lu pernah nggak lu? Ya itu. Ayo. Jawab aja. Iya kalau Gitu aja. Paling bingung itu rumah. Lah. Kok dia bunyi? kok dia bunyi? Kata rumahnya gitu. Ih najis gitu. Najis. Orang apaan lu begitu? Orang kok bunyi. Rumahnya ngeriput geliin. Ih, najis. Orang kok bunyi lu goblok. Kemarin apa? Tai lu. Apa? Iya itu. Kemarin bahasannya. Iya gara-gara si ininya Kang Maman gitu. Ada genderuwo gede. Itu Genderuwo gede. udah tayang ya? Udah tayang ya? Udah tayang genderuwo gede yang dia takut padahal genderuwonya nggak attacking gitu loh. Sama-sama kaget. Sama-sama kaget. Oh iya udah tayang ding itu. Yang itu ya. Lu gua ngapa-ngapain lu. Pas dia pulang. Jin penunggu ruko Sukabumi. Iya. Ditaiin nama jin dah. Dihardik. Mau pulang lu dikata gua ganggu lu. Tai lu. Sambil jalan ke Sambil ngambil minum. Recall lagi. Itu tapi anjing banget sih. Karena emang gimana ya? Visualisasinya tuh pasti lucu banget. Sambil Itu kan jin juga kaget kan di ruangan itu tuh ada orang yang tidur gitu. Gitu kan. Orangnya kaget. Gitu. Udah, gue gak ngapa-ngapain. Udah. Pas pulang ngamuk, tolong Pak, rumahnya horor. Lu, gua nggak ngapa-ngapain lu. Tai. marah. Itu enak banget tuh. Enak banget ya. Deh, lanjut. Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu. Saya adalah pendengar setia podcast Malam Kliwon sampai nabung episodenya buat didengerin di sela-sela waktu atau sebelum tidur. Ini adalah pengalaman pertama saya sharing cerita di podcast yang horor-horor gini. Deh, ilah gayanya podcast yang horor-horor gini. Disalahin kita dong ngatain pendengar mulu. Kagak lah ya. Ini maksudnya enggak, ini angle-nya keren gitu loh. Bisa Podcast aja. yang horor-horor gini. Diralat. Aneh. Makasih ya. Sebelumnya tolong identitas saya disamarkan ya. Sebut saja saya P. Cowok cewek ya? Lanjut dulu. Oh cewek. Prita deh berarti. Saya berasal dari Surabaya. Saya tertarik untuk membagikan kisah horor yang ibu dan saya alami. Kejadian pertama adalah kejadian yang dialami ibu saya. Saya tinggal di rumah peninggalan kakek dan nenek dari ayah. Sedikit gambaran, rumah saya terletak di ujung gang kecil yang mana gang kecil ini adalah jalan tembusan atau jalan pintas untuk ke gang sebelah. Nah, saat itu saya masih SD. Saya lupa tepatnya di kelas berapa. Kami sedang menonton pertandingan bola bareng-bareng. Waktu sekitar menjelang azan Isya, ibu beranjak untuk beristirahat di kamar. Jadi di ruang tamu hanya ayah dan saya yang lanjut menonton pertandingan tadi. Gak lama setelah ibu beranjak untuk pergi istirahat di kamar, kami dikejutkan oleh suara teriakan ibu. Seketika saya dan ayah saya lari menghampiri ibu yang berada di kamar. Lampu kamar gelap, tetapi saat itu kami bisa melihat kalau ekspresi ibu ketakutan dan bercampur kaget. Kami menunggu sampai ibu tenang, lalu ibu bercerita. Katanya, selepas dari ruang tamu itu, ibu tuh langsung rebahan di kasur. Saat itu ibu bilang ibu gak langsung tidur, atau gak langsung tertidur lah. Jadi merem, tapi masih belum tidur.
Di saat itu ibu merasakan ada sesuatu yang menyentuh wajahnya. Ibu menyentuh benda itu yang terasa seperti rambut, tetapi kasar. Lalu saat ibu buka mata, di atasnya terlihat sosok nenek-nenek berambut putih terurai berantakan. Bibirnya merah darah dan wajahnya seperti pakai pupur jagung, bedak, yang sedang mengundang atau kayak menghibur anak bayi gitulah sambil nyengir. Seketika ibu saya teriak. Di saat kami menghampiri ibu bilang bahwa nenek-nenek itu menghilang keluar rumah menembus pintu. FYI mas, mbah-mbah ini sampai sekarang masih ada di rumah. Spot yang biasanya dia lewati itu dapur, yang dulunya kamar yang orang tua saya tempati. Depan kamar mandi dan kamar saya. Nah, di situ tuh dia adanya. Info terakhir dari teman saya yang bisa melihat, beliau ini berdiri atau melayang dan menatap lewat celah ventilasi ke dalam kamar saya. Oh, saya merinding nih saat ceritain ini. Yang kedua adalah pengalaman saya. Pengalaman ini saya alami sekitar tahun 2019-2020 kemarin. Nggak seperti biasanya, malam itu terasa sangat sepi dan hawanya terasa gimana gitu. Malam itu saya tidur antara pukul 2 dini hari. Saya biasanya tidur dengan mematikan lampu. Jadi posisi kamar gelap, tetapi cahaya dari ruang depan kamar mandi masuk ke kamar saya, jadi kelihatannya remang-remang. Kamar saya ini terletak di depan kamar mandi. Dan kamar saya ini gak memiliki pintu, jadi hanya dibatasi dengan kelambu. Jadi semisal ada orang atau sesuatu yang lewat, pasti kelihatan. Saat itu saya sedang tidur sendiri. Biasanya saya tidur dengan adik. Selepas saya mencharger HP, saya langsung menuju ke kasur untuk merebahkan badan. Saya menarik selimut sampai menutupi muka saya. Saat saya selesai berdoa dalam hati dan bersiap untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara tertawa nyaring di atas telinga saya. Suara tawa ini begitu jelas dan seperti tertawanya perempuan, tetapi agak sedikit berat. Saya terdiam cukup lama sembari terus berdoa dalam hati. Di saat keberanian saya sudah terkumpul, saya sibak selimut saya ke atas sambil berteriak, "Astagfirullah." Tetapi yang saya dapati nihil. Saya meraih guling dan memukul udara kosong sembari berharap kalau guling saya itu menghantam badan atau wajahnya. Oke, sebenarnya masih banyak pengalaman mistis yang kami alami, baik di rumah peninggalan ini dan lainnya. Mohon maaf kalau kepanjangan dan berantakan ceritanya. Semoga sehat selalu mas. Terima kasih. Amin. Ya, padat, singkat. Yang pertama serem itu. Apa? Menggunakan pupur ayam. Apa pupur apa tadi? Pupur jagung. Pupur jagung. Encer nggak tuh pupur jagung? Pupur jagung. Pupur tuh bedak ya? Pupur tuh bedak bahasa Jawanya. Oh, bahasa Jawa. Iya baru tahu gue. Kok ora pupuran nak gitu. Oh. Pupuran saya gitu. Oh gitu, baru tahu gue. Pupur. Wah, sarapan kali ya gitu. Pupur. Kurang jelas sih. Iya. Pupur. Terus disamperin ke bau mangkok, beneran pupur ya. Bang, setengah aja. Gitu doang tuh. Yang di bawah herosin. Gimana nih? Loh, katanya jualan pupur. Lah iki pupur. Oh. Gua yang bego apa? Abang yang Udah bau mangkok beli pupur. gitu tuh. Aduh, ini yang aneh siapa ya? Kalau jualan bedak masa pagi-pagi? mikirnya gini lagi. Iya. Sri Mulat. Ada yang aneh. Bener sih jualan bedak pagi. Wah, ini sebagai ladang usaha nih. Nopo? Kenapa nggak jualan make up atau skincare pagi-pagi muter komplek? Bedak lipstick gitu. Bedak lipstick foundationnya gitu. Bedak lipstick foundation nasi uduk. Tetep. Lah kok tetep ada nasi uduk. Fondasi. Loh, one stop shopping.
Fondasi. Bu, mau nyari lip balm ada, Ah. mau nyari foundation ada, mau nyari nasi uduk juga ada. Ada kita. Sekalian Ibu Rias nyuap. Iya loh, belum ada ya. Jual kosmetik keliling. Nah, Nah, ntar diambil sama Indosiar ini. Jadi cerita hidah. Lah, kan dia apa aja dijual keliling. Iya sih, tapi kan ini ide bisnis ya. Jasa Bukan skripsi keliling aja jadi waktu itu. ide cerita. oh iya ya. Niacinamide ya jualan. Iya. Mengandung niacinamide. Niacinamide, vitamin C niacinamide. Gitu ya. SPF 50. Yuhu, salicylic acid. Kandungan. Tanpa merkuri. Tanpa merkuri. Boleh Bu, niacinamide-nya. Loh, yang jual kimianya apa? Jual apanya ini? Exfoliating. Ribet banget anjir. Bahasa-bahasa teknis. Exfoliating Ibu. Orang kagak ngerti ya. Lu jualan di gang juga gak ngerti tuh niacinamide apaan. Nah, jualnya di Pik 2. Itu kan nyaman banget tuh jalan kaki tuh. Nah, iya. Sangat dekat jaraknya kan terjangkau. Nah, gitu. iya. Jualan di Pik 2. Ding 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 ding. Sunscreennya sunscreen gitu. SPF 50. Ding 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 ding. Kan gak ada tukang jualan Bran di Pik 2. Nggak ada kayak gini-gini bro. Ini peluang boleh nih. Iya. Sunscreen, lip balm, Lip balm. ada Photoshop. Weh, jualan software. Jualan software. Lu gak ada. Gak ada. Belum ada. Canva Premium. Ayo yang mau Netflix, join Netflix ya kakak. Netflixnya keliling. Bisa trial satu set. Iya. Waduh. Jasa prom AI-nya. Hai. Jasa prom, Jasa Chat prom. GPT. Goblok ya. Ih, bisa nggak ya ada kayak gitu ya? Ah, monggo aja, silakan. Itu Ambil ide aja. bisnis. Tuh ambil, silakan. Ambil aja, kita nggak hakiin nggak apa-apa. Iya. Acara apa tuh yang jualan yang ini ide-ide di Shark Tank. Nih. Oh, Shark Tank. Nah, nih, buat peserta Silakan Shark Tank. buat para entrepreneur di luar sana. Ah, Kami sudah berikan ide bisnis yang cukup brilian, cukup brilian. ya. Brilian Aldama. Ya, paling yang kita bisa bantu jinglenya lah. Apa? Dung ting 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 tung tung ting tung. Ah, itu dia tuh. Cleansing oil ada cleansing oil. Cleansing oil. Bodoh ya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dah. Jual Netflix ya kakak.